Lambung sendiri bekerja secara proses kimiawi dan juga mekanik. Lambung mencerna makanan yang diturunkan oleh kerongkongan, kemudian dicerna menggunakan asam dan juga enzim yang bersangkutan. Untuk fungsinya sendiri, lambung mempunyai fungsi yaitu sebagai pengolah makanan, penyimpan makanan. Selain itu juga, lambung mempunyai fungsi yang lain yaitu menyingkirkan zat-zat yang berbahaya dari dalam tubuh yang memproduksi zat-zat yang baik dan juga dapat memperlancar penyerapan zat baik di dalam tubuh. Misalnya, zat vitamin B12. Untuk strukturnya sendiri, lambung umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kardia, bagian atas yang berhubungan dengan kerongkongan. Kemudian yang kedua ada fundus yang berbentuknya bulat dan terletak di tengah. Dan yang ketiga adalah pilorus yang berhubungan dengan usus 12 jari. Oke, langsung aja nih kita berbincang seru seputar tema podcast kita hari ini bersama Karini Febrianti. Oke nih, hari ini saya mempunyai beberapa pertanyaan berhubungan dengan fungsi lambung. Bagaimana sih proses pencernaan lambung itu? Proses pencernaan lambung terbagi menjadi 2, yaitu proses secara kimiawi dan juga secara mekanik. Proses secara mekanik terjadi ketika otot-otot dalam lambung bergerak mencerna makanan, kemudian mencampurkannya dengan asam dan juga enzim yang kemudian disebut dengan proses kimiawi. Penggilingan makanan berawal dari kerongkongan. Makanan tersebut sering dinamakan juga dengan bolus. Kemudian bolus turun dari kerongkongan ke lambung. Kemudian setelah sampai di lambung, otot-otot lambung yang berlapis kemudian mencerna makanan tersebut dan mencampurkannya dengan asam dan juga enzim pencernaan. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau proses kimiawi itu menggunakan enzim dan asam, apa contoh enzim-enzim tersebut? Untuk contoh yang pertama yaitu enzim pepsin yang berguna untuk mengubah pepsin menjadi pepton. Kemudian yang kedua ada asam klorida. Asam tersebut berfungsi untuk membunuh kuman berbahaya yang terdapat di dalam makanan sebelum dicerna. Kemudian yang ketiga ada enzim lipase yang bertugas untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang keempat ada enzim renin yang mengendapkan protein menjadi susu. Dan yang terakhir yaitu ada hormon gastrin, yaitu hormon yang dibentuk oleh sel G di dalam lambung. Penting gak sih Kak menjaga lambung itu? Menurut saya menjaga lambung itu sangat penting dikarenakan jika lambung rusak maka lambung tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka dari itu proses pencernaan secara keseluruhan tidak akan berjalan dengan baik dan berkemungkinan dapat memicu beberapa gangguan pada sistem pencernaan yang lain. Kalau dikaitkan dengan generasi milenial, apakah mereka masih memiliki lambung yang sehat? Menurut saya, kebanyakan generasi milenial zaman sekarang mempunyai keadaan lambung yang kurang sehat dikarenakan mereka tidak bisa menjaga pola makan mereka. Salah satunya dengan cara mengonsumsi makanan pedas secara berlebihan. Tentunya kalian semua tahu lah ya kalau generasi milenial zaman sekarang itu sukanya yang pedas-pedas. Sedangkan makanan pedas sendiri sebenarnya sangat berdampak terhadap kesehatan lambung. Karena makanan pedas sendiri dapat menimbulkan dampak yaitu penyakit gastritis atau MAS. Penyakit itu diawali dengan naiknya asam lambung secara cepat, kemudian asam lambung tersebut akan menyebabkan peradangan terhadap dinding lambung yang kemudian akan menyebabkan dinding lambung tersebut menjadi rapuh dan nantinya akan menimbulkan beberapa gejala seperti nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Nah, jadi buat kalian semua generasi milenial mulai sekarang atur pola makannya ya. Dan jangan lupa jangan terlalu memakan makanan pedas yang terlalu banyak. Oke nih, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah jika lambung mengalami kerusakan dapat menyebabkan penyakit lain? Ketika lambung mengalami kerusakan, maka kemungkinan akan terjadi beberapa penyakit. Mungkin di sini saya tidak bisa menyebutkan semua penyakit tersebut, tetapi saya akan menyebutkan beberapa dari salah satunya. Yang pertama yaitu gastroparesis. Yang kedua ada gastrophageal reflux disease atau GERD. Kemudian ada tukak lambung dan juga yang terakhir ada kanker lambung. Nah Kak, kalau kita sudah mengalami penyakit lambung tersebut, bagaimana sih cara mengobatinya?
kita sedang berada dalam keadaan yang darurat, maka yang pertama harus kita lakukan yaitu melonggarkan pakaian, khususnya bagian celana atau perut, dan segera duduk tegak dan hindari posisi tidur yang dapat menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan. Oke nih, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang terakhir nih Kak. Berhubungan dengan cara mengobati lambung, Kakak pernah dengar dong pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan yang pastinya kalian semua yang nonton video ini pasti tahu lah ya, yang pepatah yang tadi saya sebutkan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, untuk pertanyaannya, gimana nih caranya untuk mencegah penyakit lambung tersebut? Ada banyak cara untuk mencegah penyakit lambung, mulai dari memperbaiki pola makan maupun juga dengan membiasakan diri dengan hal-hal yang positif. Untuk yang pertama mungkin bisa dimulai dengan menjaga pola makan, makan dengan porsi yang secukupnya. Kemudian, lakukanlah olahraga secara teratur. Setelah itu, kita boleh mengecek kesehatan minimal seminggu sekali. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengelola stres ataupun tingkat kecemasan